Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pertemuan kita kali ini sudah direncanakan lama ya. Diskusi dengan Pak Supai, dengan Pak DAFK ini sudah cukup lama ya, dengan Pak instruktur senior kita belum kelihatan nih. Di belakang semua. Oh, di belakang semua ya. Nah, ini kita sudah pernah diskusi sebetulnya. Siap. Oh, ada Pak Dibio ya, enggak kelihatan. Oh iya. Pakai masker. Instruktur saya soalnya. Instruktur yang muridnya belum selesai Pak Dibio ya. Iya, artinya kalau kita bicara operator alat berat ya, PU dulu Pak punya balai khusus namanya Balai Material dan Peralatan Konstruksi. Kalau sekarang sudah tinggal sejarah, tapi orang-orangnya masih ada di sini, di ruangan ini hampir sebagian besar ya, yang sering bekerja sama dinas-dinas. Kalau laporannya dari Depok sama DKI ya, yang kemarin sudah mengirimkan wakil, tapi pelatihannya belum kita laksanakan Pak Ilmi ya. Oke, nah mudah-mudahan nanti pelatihan berikutnya sudah menggunakan konsep terbaru dari hasil FGD ini ya. Konsep terbaru yang kita maksudkan tadi tidak lain tidak bukan sesuatu hal yang baru, cuman meningkatkan mutu pelatihan operator alat beratnya. Supaya apa? Supaya hasil-hasil pelatihan kita nantinya paling tidak bukan hanya memenuhi standar kompetensi seorang operator alat berat, tapi bisa langsung digunakan ya Pak Supaya ya. Langsung siap bekerja, langsung bisa produktif ya. Ini harapannya. Nah makanya dari hilir kita pengen mendengar kira-kira kebutuhannya apa sih kalau seorang operator beginner lah ya, operator beginner, tapi bukan berarti tidak produktif. Nah ini yang pengen kita dengar ya, paling tidak ada semacam indikator-indikator ya yang diharapkan kalau seorang operator itu bekerja di proyek-proyek konstruksi pada khususnya gitu ya. Nah ini kita untuk kegiatan pelatihan kita sebetulnya ya memang sudah kita jalankan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional. Profil dari balai kami seperti kata pantun ya, kata pantun tadi itu spesialisasinya Mbak Tiara itu pantun. Kalau saya mah kopas ya, copy paste. Iya. Tak kenal maka kata sayang, makanya kami menyampaikan profil Balai Jasa Konstruksi, kemudian profil pelatihan yang kami lakukan di Balai Jasa Konstruksi terkait dengan alat berat, lalu beberapa dokumentasi. Nggak usah pakai gini lah, langsung aja nanti ngaku. Oke, lanjut mas, silakan. Kita halaman profil. Nah, dari Permen tahun 2020 saya lupa mencantumkan terkait dengan apa yang akan kami lakukan untuk pelaksanaan pembinaannya. Nah tadi seperti kata Pak Kepala Balai, kami butuh masukan. Nah masukan-masukan ini kan walaupun terucapnya sekarang, nanti kita bisa buat dalam rencana program dan tindak lanjutnya baik di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya. Bagian lagi belum, karena ini terkait dengan sarana prasarana konstruksi layang, pelatihan konstruksi layang yang kita sedang bangun di Citrep Pak. Jadi nantinya memang itu bukan hanya pelatihan konstruksi layang, bahkan alat beratnya mungkin kita alihkan sebagian ke sana juga gitu, karena kalau dari sisi pelatihan ini kita buat role play lah, seperti itu. Jadi nggak cuma Jakarta Pusat, jadi ini training outdoornya, kemudian sini training indoornya. Komponen utama pada mesin, ya ini dapat mengidentifikasi, jadi si peserta itu tahu mengidentifikasi nama-nama komponen apa sih kalau memang ada problem, kalau memang ada masalah, kalau memang ada kejanggalan pada alat tersebut ya. Ini si peserta harus tahu nama-nama komponen tersebut. Terus melakukan pemeriksaan dan pekerjaan sesuai dengan Ini Pak ya? Iya.
Jadi saya teringat sekali yang pertama sekali Pak Septian, Pak Zulfikar ya? Septian ya. Pak Septian, saya terlibat di kegiatan bimbingan tenis. Mengakses manajemen kinerja, perform manajemennya BUMN. Saya juga sertifikasi trainer KKNI level 3 BNSP dan CARP sertifikat Human Resource Profesional. Untuk All Work kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai mitra kerja terbaik Jakon 2018. Ya, ini adalah program sertifikasi waktu itu. Jadi saya ingat sekali waktu 5 atau 6 tahun yang lalu, waktu Pak Pai masih kepala Balai Aceh ya Pak ya. Saya roadshow dari Aceh sampai Budamaris Balai Jakon 7 Papua seperti itu. SDM, agenda prioritas Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan visi Presiden. Jadi kalau BUMN itu kanalnya ke 3 kementerian. Kalau terkait dengan talent direksi, talent pool itu kita dengan Kementerian BUMN. Kalau dengan bidang jasa konstruksi terus pasti dengan Kementerian PU, dan kita juga ke Kementerian Tenaga Kerja terkait PKB, PP dan semisal ada perselisihan hubungan industrial ya, itu juga mediasinya kita lewat Kemenaker. Bukunya Kognitif Domainnya Benjamin S. Bloom ya, waktu itu ada memaparkan terkait taksonomi Bloom. Taksonomi adalah klasifikasi berhierarki. Jadi maksudnya mulai dari tidak tahu, lalu memahami, analisa, sintesa sampai evaluasi. Kamus kompetensi BUMN ini nanti juga ada proficiency levelnya seperti itu. Masing-masing BUMN berbeda, tapi gambaran besarnya adalah sesuai dengan core value BUMN akhlak ini. Faktor 102 unit. Lalu ada ini kapal truk yang Pak Pematri sampaikan, ini di proyek mitigasi lumpur Lapindo Sidoarjo, ada 2 unit kita. Next. Baik, ini adalah bisnis model kanvas. Abipraya Alat, tusinya adalah rental alat untuk kebutuhan pada proyek internal. Jadi sementara ini kita internal dulu, rencana nanti 2 tahun lagi kita akan supply ke eksternal. Alternatif strateginya ada 8. Kita lihat yang paling mudah adalah yang memberikan dampak yang paling besar. Ternyata nomor 5 adalah peningkatan kompetensi SDM. Makanya di sebelah kanan, kolom paling kanan ini adalah prioritas nomor 1 di antara alternatif strategi yang lainnya. Jadi perluasan pasar, penambahan jumlah alat, penguatan kualitas layanan, penambahan vendor, peningkatan kompetensi SDM, sinergitas pemenuhan alat dengan vendor, rekrutmen SDM profesional, perencanaan pengadaan alat yang tepat. Ternyata dari banyaknya strategi yang penting ini, yang paling penting sekali adalah peningkatan kompetensi SDM. Next. Baik, selanjutnya adalah TNA, Training Need Analysis, kita kerucutkan lagi. Next, Mas. Baik, ini adalah arahan terbaru dari Kementerian BUMN. Jadi nantinya akan ada 1 learning center yang terintegrasi sesuai dengan core kompetensi masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 1 sampai 9 ya. Next. Baik, Abipraya kebagian ini, Dam dan Water Resources School-nya. Gitu. Jadi bendung semua di sini, termasuk spam juga, itu adalah bagian dari kita nanti spesialisnya untuk learning institute-nya. Michael Lombardo dan Robert Echeger, 70% untuk job assignment, 20% untuk coaching mentoring, dan 10%-nya untuk formal learning termasuk in-house training di sini. Next. Baik, ini adalah training need analysis. Jadi di bulan Oktober di BUMN itu selalu mengcollecting usulan kebutuhan pelatihan dari unit. Bukan asesi tersebut K atau BK, kompeten atau belum kompeten. Maksud saya adalah perlunya harmonisasi setiap penyelenggara pelatihan itu semua harus merefer ke SKK UK-nya ini yang akan diplototin satu-satu oleh asesor. Seperti itu. Next. Oke, ini jabatan kerja tadi sudah dibahas. Next. Ini adalah subklasifikasinya. Next. Baik, berarti harus di mapping dong. Jumlah jabatan kerja operator itu totalnya berapa? Jumlah kami ketahui adalah bagaimana pasca mereka mengikuti pelatihan dan sertifikasi itu, apakah ada membawa dampak positif pada perusahaan.
Dan bila tidak sesuai ekspektasi perusahaan, apa yang tidak sesuai sehingga bisa diperbaiki oleh kasih kompetensi bagi operator di alat berat konstruksi. Ini mohon maaf tadi nulis di biodata itu kami salah persepsi Pak. Persepsinya pengalaman kami apa yang mau disampaikan ya Pak. Baik, pertama-tama tadi